Oke, Bunda sebagai praktisi hukum, ya kan, sebagai lawyer juga melihat 100 hari kerjanya kabinet Prabowo, Bunda sendiri melihatnya gimana? Ya, saya melihat alhamdulillah hari ini belum 100 hari, gebrakan Prabowo luar biasa yang kita rasakan. Apakah akan terjadi sampai 100 hari atau setelah 100 hari dia akan diam atau akan seperti biasanya? Allahualam yang tahu, kita nggak tahu ya. Yang penting apakah 6 bulan, apakah triwulan atau 1 semester, seperti apa nanti gebrakan dari Prabowo. Kalau saat ini saya melihat bahwa Pak Prabowo telat untuk menjadi presiden. Kenapa? Seharusnya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu mungkin rakyat Indonesia sudah sejahtera, tidak ada omnibus law, tidak ada hal-hal yang diskreditkan masyarakat ya, yang sehingga masyarakat saat ini dengan 79 tahun merdeka banyak juga hidup yang susah, banyak juga yang di bawah rata-rata, bahkan banyak yang masih banyak yang kelaparan. Nah, dalam hal ini kita sama-sama melihat kinerja Pak Prabowo yang berjuang, gigihnya berjuang. Telah terjadi pembongkaran judi online, narkoba, terus ada lagi peristiwa yang disampaikannya seperti koruptor gitu. Nah, namun ini kan hal-hal yang sangat mengembirakan masyarakat atau sangat mengembirakan rakyat ya. Nah, dalam hal ini kita meminta kepada Pak Prabowo tolong konsisten. Nah, masyarakat jadinya ketakutan dengan statement yang barusan. Apa itu statement yang barusan? Yaitu PPN naik 12%. Oke? Kemudian koruptor bisa diampuni, seperti terjadi meringankan atau 23 koruptor dibebaskan secara bersyarat. Maksudnya apa sih? Kenapa tidak koruptor itu dimiskinkan? Nah, dan diperjelas dana-dana yang dikorupsi itu dikembalikan ke siapa? Apakah dikembalikan kepada masyarakat atau dilihatkan di mana uang itu, kemana perginya yang 200 sekian triliun itu. Terus jangan hanya sekedar disita tapi tidak jelas. Jadi masyarakat bertanya-tanya, untuk apa itu uang dikembalikan, untuk apa? Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang kita sampaikan di sini, yaitu pertama, sini kan ada 23 koruptor yang akan dilakukan bebas bersyarat. Nah, ini kan bumerang menjadi hal yang terbalik. Ada pembebasan, ada yang penangkapan. Nah, seperti apa sebaiknya? Nah, ini yang baru-baru ini lagi tentang Hasto. Apakah Hasto benar korupsi? Mungkin kalau dibicarakan tentang korupsi, saya menjamin 80% pejabat di zaman Jokowi itu rata-rata banyak yang korupsi, ya. Oh, masa orang korupsi dijadikan menteri, seperti dari ini dari itu ya, ada beberapa partai gitu ya kan yang dijadikan menteri. Nah, satu, yang kedua, kita melihat juga di sini bahwa Hasto dijadikan korupsi dengan statement indikasi bahwa Hasto memecat 3 tokoh, 3 kader mereka. Nah, siapa kader mereka? Yaitu mantan Presiden Jokowi. Nah, mantan Presiden Jokowi ini terlibat di dalam KPK, yaitu anak-anak menantunya. Itu udah berapa kali gugatan yang mental. Nah, dalam hal ini kok Hasto ditersangkakan, kok Jokowi seperti apa? Nah, kita mengharapkan di sini ini dugaan terlibatnya mantan Presiden Jokowi dan anak dan menantunya, apakah akan diusut juga? Ya, apakah akan diusut tuntas? Nah, ini ya harus kita ada keseimbangan, ada kesetaraan di dalam penegakan hukum. Tanya. Dalam penegakan hukum ini, iya, proses kan sedang berjalan, apalagi Hasto ini sudah jadi tersangka. Namun dari pihak
koalisi atau dari pihak partai PDI juga bilang bahwa dia tetap sebagai anggota PDI. Nah, sebagai pengamat hukum sendiri melihatnya itu gimana tuh? Iya, saya mungkin ya, kalau saya menilai tentang PDI ini orang partai yang kompak dan tahu dia dengan aturan partainya, bagaimana dia membela kadernya. Sebenarnya dengan dipecatnya Pak Jokowi kan setelah lengser. Kalau sebelum itu dia pecat, mungkin Gibran tidak bakalan jadi wakil presiden. Akan ada polemik yang sangat tinggi. Ini juga harus apresiasi terhadap kader, terhadap pimpinan PDI. Saya memikirkan seperti itu. Kalau partai lain mungkin sudah lama dipecat ini. Kemudian dalam hal ini kita sama-sama tahu juga bahwa bagaimana kinerja Pak Jokowi terhadap partainya sendiri. Nah, untuk itu kalau dia sudah dipecat setelah mantan, harusnya juga dia memberikan apresiasi dong. Kita serius, tanpa PDI Pak Jokowi siapa sih? Ya kan? Nah, karena kita ini diangkat oleh partai dalam berpolitik. Untuk Pak Hasto, saya salut. PDIP, ketumnya dan seluruh kadernya siap membackup dan membantu bahwa sekjennya terindikasi adalah dikriminalisasi politik. Ini yang mereka pahami. Kalau tidak, kalau memang mempunyai hak yang sama, kenapa yang lain tidak? Nah, itu tanya mantan. Oke, proses kan sudah berjalan, ya kan, ada money politik dalam kasus yang tersangkanya Hasto ini. Money politik? Ya, bukan money politik lah, politik gitu loh. Ada politik dalam tanda kutip, ya kan, karena keluarnya atau dipecatnya si keluarga dari mantan presiden, ya kan, dan akhirnya Prabowo mengangkat ketua KPK yang baru cepat itu Hasto jadi tersangka. Gimana nih? Ya kan, apalagi perkara ini kan ada dugaan saat mantan presiden itu memimpin. Ya, kita nggak mau juga dalam hal ini mungkin agar disegerakan fakta integritas dalam penegakan hukum untuk KPK ya. Makanya kalau saya menilai terindikasi Pak Prabowo tidak menilai sejauh itu, jangan suuzon dulu bahwa Hasto ini sebenarnya sudah ditersangkakan lama, ya sudah lama sekali ditersangkakan. Nah, baru hari ini dijadikan diproses. Iming-iming tersangkanya sudah lama, diiming-imingkan dia akan jadi tersangka sudah lama. Mungkin ada 4 tahun yang lalu. Nah, mungkin hari ini diproses dan dipublikasi untuk tersangka. Yang anehnya kita sama-sama tahu belum sampai surat itu kepada yang bersangkutan sudah bocor di publik. Nah, ini makanya kita dugaan syarat ini dengan unsur politik. Bicara unsur politik, kan dari situ juga ada anggota menteri di masa jabatan si presiden atau mantan presidennya itu Yalona, ya kan, Kecamatan Mengkudu. Yasona Laloli ya, apa? Yasona lah, ya kan, dipanggil ke anggota DPR partai berapa untuk menjelaskan kemana sih Nasibu selama ini berjalan dan tidak dapat ditangkap. Ini kan ada tersangkut pautan atau jadi tersangka. Nah, Bunda sebagai pengamat politik itu gimana sih pengamat hukum dan politik itu? Iya, sebenarnya kita mengharapkan pihak penegak hukum membangun konstruksi hukum dengan benar dan baik. Di mana ketika ada pengembangan perkara seperti timah, di situ disebut nama Pak Jokowi, harusnya dipanggil dengan kesaksian. Jadi jangan merasa kebal hukum gitu. Nah, dalam hal ini juga ada tentang Harun Masiku. Apakah pengembangan dari Harun Masiku ini siapa saja yang jadi tergugat? Harusnya dipanggil dan dijadikan kesaksian. Nah, ini Harun Masiku masa nggak bisa ditangkap? Nah, ini politik lagi oleh pihak pemimpin yang lama. Nah, sekarang
Yasona Laluli apa namanya? Yasona ya. Pak Yasona dikriminalisasi lagi. Kalau benar kan penegakan hukum itu ada, jelas dan nyata, dengan fakta-fakta pembuktian, kesaksian itu dibangun dengan baik konstruksinya. Bagaimana asal mula ceritanya, dari mana kita memulai perkaranya, dari penyidikan, penyelidikan, dan kita persidangkan dengan baik. Dalam hal ini juga kita menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 itu, bahwa tidak ada yang kebal hukum. Lanjut ya, tinggal potong. Oke. Dan pun baru-baru ini masyarakat dikejutkan kata korupsi, karena kan presiden kita korupsi tanpa ampun, ya kan, harus dimiskinkan kalau bisa seumur hidup atau hukuman yang mati. Namun terjadi 6,6 tahun dengan kerugian total 27 T. Nah, gimana melihatnya ini? Ini yang saya sampaikan. Tadinya semua masyarakat menunggu gebrakan-gebrakan presiden yang baru dalam mencapai 100 hari. Belum 100 hari kita sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia sudah bangga dengan beliau, sudah luar biasa. Namun ujuk-ujuk tibalah peristiwa putusan daripada yang 6,5 tahun ini. Loh, kok jadi begini? Statement Pak Prabowo yang kemarin kok nggak masuk gitu. Nah, ada lagi, ada boleh korupsi bebas bersyarat. Nah, ini kan seolah terngaling-ngaling, pelin-pelan Pak Prabowo-nya di dalam korupsi ya, tapi dalam narkoba sudah oke deh, dalam judi online sudah dibabat habis ya. Nah, tentang korupsi begitu mencuat, orang bahagia karena dana-dana korupsi ini akan dikembalikan, dinikmati oleh masyarakat. Ujuk-ujuk seolah-olah korupsi dimaafkan. Maksudnya apa sih gitu? Nah, dalam hal ini kok indikasi korupsi akan dibebas bersyaratkan. Terus ada lagi bisa diampuni. Kan aneh. Tadinya Pak Prabowo menyatakan bahwa judi online oke, narkoba oke, korupsi oke, akan kita miskinkan, akan kita hukum seumur hidup. Tiba-tiba setelah statement baru mengejutkan lagi. Pertama, PPN 12%, kemudian korupsi bisa diampuni, terus 23 korupsi boleh bebas bersyarat. Maksudnya apa? Nah, sekali lagi tiba-tiba Hasto dijadikan tersangka, ya kan? Ini kan aneh. Bicara aneh, keluarga dari Mak, ya kan? Iya. Aneh apa? Kalau anehnya, kenapa kok cuman Hasto? Bagaimana dengan mantan presiden, yaitu Pak Jokowi, anak-anak dan menantunya, yang selama ini juga digembar-gemburkan oleh para penuntut sampai sudah dokumennya ke KPK. Kok seolah-olah dia kebal hukum? Nah, ini seperti apa? Dan timbulnya tersangkanya Hasto setelah ada pemecatan. Apakah masih pengaruh kuat? Masih ada indikasi atau dugaan daripada masyarakat bangsa Indonesia ini bahwa Pak Prabowo, presiden kita yang terpilih ini, adalah masih dikendalikan oleh Pak Jokowi walaupun dia mantan presiden. Apa benar tidaknya kan kita nggak tahu ini kan boleh saja orang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, bicara pertanyaan, apa sih edukasi atau Bunda sebagai pengamat politik, pengamat dalam tanda kutip seperti itu hukum, ya kan, untuk generasi nanti, ya kan, apalagi penekanan masyarakat korupsi itu tidak baik, ya kan, merusak bangsa, merusak juga masyarakat, tertindas kemiskinan akan terjadi. Apa sih solusi yang terbaik dengan Prabowo akan menjalankan 5 tahun ke depan? ya kan statement Prabowo awalnya kan sudah ada bahwa dia akan memiskinkan korupsi, akan dihukum seberat-beratnya. Saya rasa Pak Prabowo komitmen aja dengan statement yang awal. Jangan ada hari ini statement baru dengan seakan-akan diintervensi gitu.
Mungkin kalau bagi saya begitu. Karena di dalam hal ini sesuai dengan undang-undang bahwa mantan presiden, pensiunan presiden dapat digugat dan dihukum. Nah, meskipun mereka pernah menjabat sebagai kepala negara, mereka tetap tunduk pada hukum yang berlaku. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan jenis pelanggaran. Gugatan biasanya terkait dengan tindakan yang dilakukan sebelum atau setelah masa jabatan, dan pada umumnya terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, seperti korupsi itu kan tindak pidana. Nah, memang ada hak imunitas presiden itu selama menjabat presiden memiliki hak imunitas tertentu. Namun setelah tidak menjabat, hak imunitas itu biasanya hilang dan dia terporsi seperti masyarakat biasa. Nah, ini penting diingat. Setiap kasus memiliki potensi dan akan dinilai berdasarkan bukti-bukti yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat kita gugat dan dapat dipidanakan siapapun sesuai dengan Undang-Undang 27 ayat 1 tadi. Tidak ada yang kebal hukum. Nah, mantan presiden menjadi masyarakat biasa kembali. Nah, itu dalam hal ini kita juga memberikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa jangan terbayang-bayangi, indikasi ya, ini penilaian loh, sah saja. Itu kan hak orang berpendapat bahwa dari dulu saya 2014 sudah menjadi tim pemenangan Prabowo Hatta. Kemudian 2019 saya berdarah-darah juga tim pemenangan Prabowo Sandi. Nah, hari ini apa komitmen beliau? Dari awal saya melihat tetap melakukan komitmen yang jelas dan pasti, tidak berubah. Nah, namun beberapa hari yang lalu terkontaminasi menjadi bumerang dengan timbulnya PPN 12% tadi dan dengan statement yang terjadinya tersangkanya Hasto tidak berimbang dengan tersangkanya presiden dan keluarganya, mantan presiden dan keluarganya. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.